Orang bejo seperti saya, minum bintang 7 masuk angin. Halo pemirsa Intens, ketemu lagi bersama saya Cakra dan kebetulan pada saat ini sekarang saya akan melakukan rehearsal buat semua acara yang ada di RCTI dan pastinya ya bisa dilihat di belakang lagi pada JR, lagi pada siap-siap dan saya pun mau JR, jadi ikutin terus ya saya, oke? Cah. I wanna be a billionaire, so freaking bad. Cakrakan, selain memiliki nama yang unik, suara serak pria asal Pangandaran ini begitu khas di telinga para penikmat musik tanah air. Tak heran dalam waktu sekejap, single hitsnya yang berjudul Harus Terpisah langsung meroket dan Cakra dicintai begitu banyak penggemar. Siapa yang sangka kesuksesan yang diraihnya kini ternyata tidak dengan mudah digenggamnya. Selain perjuangan nyatanya, unsur bejo mengiringi langkah Cakra untuk masuk ke dunia entertain. Oke pemirsa, alhamdulillah semuanya sudah selesai, saya udah JR dan alhamdulillah lancar semuanya. Pastinya saya nggak sabar untuk perform nanti. Jadi kita langsung ke makeup dulu untuk siap-siap buat nanti, oke? Dan ini loh ruangan tempat saya akan di make over untuk ntar malam. Nah, ini pemirsa untuk ntar malam konsepnya hitam, jadi bisa dilihat cuma kemeja, celana hitam, sepatu pantofel. Karena konsep untuk ntar malam saya nggak nyanyiin lagu yang mellow, jadi agak sedikit berbeda dan pastinya harus nonton. Sekarang kebetulan saya lagi namatin kuliah juga, ngeberes-beresin kuliah, nyanyi juga. Kalau awalnya sih mulai dari kecil banget ya, dari kelas 2 SD dan terjun industri musik Indonesia. Di samping mungkin kerja keras dan dukungan semua orang yang ada di belakang saya, pastinya mungkin karya saya dibarengi dengan istilah keberuntungan ya. Banyak orang yang berkata kalau saya termasuk orang yang bejo. Kenapa? Alhamdulillahnya gue ketemu sama orang-orang yang benar-benar tahu di industri musik. Ditemukannya dengan lagu Harus Terpisah, bertemu dengan manajemen saya, dengan label saya, My Music. Ya pastinya berkat semua yang saya alami dari pertama saya nyanyi sampai sekarang. Nah mungkin ini hasilnya. Jadi benar-benar bejo di sini salah satu faktor untuk kesuksesan seorang Cakrakan. Kalau ditanya kendala sih, pastinya kesehatan yang paling sering terganggu ya. Di samping suara, mungkin kadang saya agak kurang enak badan karena saya sering keluar kota untuk menghibur penggemar saya yang ada di sana. Jadinya saya sering kali masuk angin. Tapi sekarang saya nggak khawatir lagi pemirsa, karena setiap saya pergi keluar kota ataupun untuk bernyanyi, pastinya saya selalu sedia bintang 7 masuk angin. Jadi ketika saya kurang fit ataupun ngilu-ngilu, kadang menggigil, saya langsung minum ini. Badan hangat, angin minggat. Produk ini bentuknya saset sehingga praktis untuk dibawa kemana-mana. Yang cepat meredakan gejala atau penyakit masuk angin. Karena mengandung jahe merah yang bisa langsung diminum ataupun diseduh dengan air hangat, biar lebih terasa aromaterapinya. Setelah minum, badan saya terasa hangat dan angin pun minggat. Pokoknya, orang bejo minum bintang 7 masuk angin. Karena bejo lebih untung dari pintar. Orang bejo seperti saya, minum bintang 7 masuk angin. Iya coba katanya sih posisinya sampai sakit sama dari pukul sakit banget. Berbeda dengan Raffi Ahmad yang keberadaannya di tempat rehabilitasi Lido seolah menjadi misteri karena tak bisa ditemui siapa-siapa, Ashanty yang masih tergolek tak berdaya di sebuah rumah sakit di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, kemarin akhirnya sudah terkuak penyakit yang menyerang tubuhnya. Dan sungguh mengejutkan, selain terkena radang selaput otak, Ashanty juga menderita penyakit tipes. Dua penyakit sekaligus bersarang di tubuh membuat lemah istri Anang Hermansyah ini. Setidaknya 2 minggu Ashanty harus istirahat total di rumah sakit. Semula dokter menganjurkan seminggu, tapi karena Ashanty terkena radang, dokter pun mengharuskan selama 2 pekan. Sekarang itu Bunda memang masih bed rest. Dokter tadi pagi datang dan hasilnya memang Bunda dianjurkan, di ultimatum untuk bed rest selama 2 minggu. Dan dia juga kena tipes, jadi sakitnya jadi bertambah sehingga untuk melakukan MRI dokter belum bisa melakukan hari ini karena trombosit dia masih
sangat ini ya, jadi harus dinormalin dulu baru bisa MRI. Secara detailnya sih sebenarnya Mas Anang yang lebih tahu ya, karena beliau yang 1 kali 24 jam selama beberapa hari ini terus ada di samping Bunda. Cuman yang setahu aku CT scan udah, pemeriksaan darah lengkap sudah, sampai ke virus-virus. Makanya tadi kalau nggak salah tuh cuman namanya aku lupa, aku takut salah sebut ya. Ada satu virus itu yang jenis virus itu yang ada di selaput otak dia. Benar, pagi ketemu dokternya, datang dokter Feryadi dulu dicek. Feryadi ngomong ya ini harus dokter Misbah. Ternyata benar, jam tadi siang dokter Misbah datang dicek, ya dokter Misbah bilang ya ini kena radang selaput otak, jadi virusnya naik ke atas karena faktor drop kecapean ya, mungkin memang mungkin radikal bebas lah aku bilang, mungkin daya tahannya turun. Iya, itu katanya sih posisinya ini nih, jadi sampai sakit gitu, sampai minta dipukul-pukul kepalanya, jadi itu sakit banget. Sempet googling terus pas aku lihat ternyata lumayan parah gitu sih penyakitnya. Penyakit radang selaput otak dan tipes bukan penyakit ringan, apalagi 2 penyakit sekaligus bersarang di badan Ashanti. Tentu saja mengejutkan semuanya. Anang sang suami hingga kemarin tak bisa berterus terang dari mana asal penyakit Ashanti. Ia hanya bisa menduga-duga faktor kecapeanlah yang membuat Ashanti bisa terserang penyakit seperti di luar dugaan. Aurel pun tak kalah kaget karena setelah memburu informasi di internet, dia mendapati kalau penyakit sang bunda tergolong parah. Kendati begitu, kemarin ia sedikit terhibur karena kondisi Ashanti terlihat membaik meskipun dokter masih melarangnya turun dari tempat tidur. Ya udah lumayan ini sih, baik udah ya, cuman harus tetap istirahat karena bunda juga masih ada banyak kegiatan. Iya, bed rest, nggak boleh ngapa-ngapain, harus di kasur aja. Apa namanya, ke toilet pun juga ya dia ini harus ya sekali aja boleh jalan ya, kalau enggak ya di kasur. Pusing. Aku nggak bisa memahami itu ya, nggak tahu apa ini dari mana, itu nggak memahami. Tapi kalau aku bilang dengan puncak capeknya dia itu mungkin saja akhirnya gampang sekali terserang hal-hal yang di luar dugaannya. Jatuh sakitnya Ashanti seolah menjadi cobaan dan ujian bagi Anang. Belum setahun menjadi pasangan suami istri, Ashanti harus dilarikan ke rumah sakit karena terserang 2 penyakit sekaligus, radang selaput otak dan tipes. Sebagai suami, Anang tentu saja mengkhawatirkan keadaan istri tercintanya. Baginya ini bukanlah hal mudah. Begitu pula kedua anak Anang, Aurel dan Azriel yang sudah begitu dekat dengan Ashanti. Kekhawatiran itu sempat memuncak manakala mendapat informasi penyakit yang diderita Ashanti bisa berakibat fatal seperti lumpuh. Sakit banget, makanya kan aku nemenin bunda, terus ada banyak yang jenguk bunda juga yang nengokin. Iya, penyakit itu kalau misalnya ini ya bisa fatal juga, maksudnya bisa kena lumpuh atau apa gitu. Cuman ya kita semua berdoa aja supaya nggak kenapa-napa. Makanya pemahaman ini aku belum punya sama sekali ya, pemahaman. Cuman kalau sampai ke ya otak kan saraf ya, memang aku bilang bukan hal mudah ya yang kita hadapi sebetulnya. Kuman-kuman yang tidak berat ya, itu cepat sekali ya. Kalau dengan pengobatan dosis antibiotika yang dosis tinggi itu cepat sekali. Dalam berapa hari saya sudah bisa sembuh. Daya tahannya bagus, kita dengan antibiotika yang bagus, kemudian perawatan yang baik, dia juga akan pulih. Meski guru besar neurologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia menyebut radang selaput otak bisa cepat disembuhkan, namun sejak dirawat di rumah sakit, Ashanti kabarnya malah sering berhalusinasi. Lantas benarkah ia juga tak bisa tidur bila suasananya tidak berisik? Saksikan kisahnya hanya di Intens di segmen selanjutnya.
Ashanti kini dalam keadaan tergolek tak berdaya akibat radang selaput otak dan serangan penyakit tipes. Semua seolah terkejut dengan sakit yang diderita oleh Ashanti. Tapi benarkah di tengah sakitnya Ashanti kerap berhalusinasi? Lantas benarkah pula demi kesembuhan sang istri tercinta, Anang Hermansyah akan membawa Ashanti untuk dirawat di Singapura?